Selamat pagi sahabat Bang Jun. Hari ini kami bersama rombongan akan menuju Kampung Abar atau lebih dikenal dengan Kampung Gerabah. Mas Hari di belakang saya. Beliau ini adalah peneliti dari Balai Arkeologi Papua. Mas Hari, apa yang menarik dari Kampung Abar? Kampung Abar sangat menarik karena salah satu destinasi wisata untuk di kawasan Danau Sentani, dan di sana kita dapat melihat kerajinan gerabah mama-mama yang sedang membuat, dan terdapat situs arkeologi yang baru kita temukan, dan tempatnya sangat indah sekali, berada di atas gunung perbukitan dengan view Danau Sentani maupun dengan savana yang luas sekali, sangat indah pokoknya. Baik, kita akan menuju ke Kampung Abar. Hari ini kami bersama Balai Arkeologi Papua dan juga peneliti dari Universitas Cendrawasih. Mari ikuti perjalanan kami. Ini kami juga akan bersama teman-teman kami dari Universitas Yapis Papua. Sudah berapa kali ke sana, Mbak? Baru pertama kali. Baru pertama kali ya. Apa yang Mbak tahu tentang Kampung Abar atau Kampung Gerabah? Kampung Abar yang saya tahu terkenal dengan gerabah-gerabahnya yang punya ciri khas unik. Oke. Terima kasih, Mbak. Kami dalam perjalanan menuju Kampung Abar bersama Kepala Balai Arkeologi Papua, Pak Made. Apa yang menarik dari Kampung Abar? Iya, selama ini yang terkenal dulu ya, yang terkenal Kampung Abar ini kan sebagai penerus pengrajin gerabah. Nah, sedangkan di situs-situs di daerah Kutari ini, di daerah Danau Sentani ini, temuan gerabah menjadi salah satu ikon gitu ya, penting untuk menelusuri sejarah peradaban yang ada di daerah Danau Sentani. Dan disinilah keunikan dan strategisnya Abar gitu kan. Kenapa di daerah Abar sampai saat sekarang tradisi pembuatan gerabah itu masih bertahan? Kita mencoba menelusuri di sini apakah ada kaitan antara pengrajin gerabah yang sudah ditradisikan sejak lama dengan gerabah-gerabah yang ada di sekitar Danau Sentani. Ini kita coba cari kira-kira kapan gitu ya, kapan dan sampai di mana penyebaran alat-alat masak atau gerabah yang ada di Abar ini. Artinya kalau kita bicara mengenai yang menarik di Abar adalah kita mencoba merekonstruksi penyebaran tradisi gerabah yang ada di Danau Sentani. Baik, terima kasih Pak Kapala. Kami dalam perjalanan menuju Kampung Abar di tengah Danau Sentani. Sahabat aksi, kami akan menuju Kampung Abar atau lebih dikenal dengan Kampung Gerabah. Kampung ini berada di tengah Danau Sentani. Kalau kita dari dermaga Yahim, perjalanan ditempuh kurang lebih 30 menit. Love you all.
kami merapat di Dermaga Abar. Untuk kesekian kalinya kami sampai di Pulau Abar atau Kampung Abar. Di samping saya ini Bapak Naftali Vele. Beliau yang sangat paham tentang kampung ini karena memang beliau berada di kampung ini dan beliau ahli tentang gerabah. Apa yang bisa dijelaskan tentang kampung ini, Pak Naftali? Ya. Baik, kita sedang ada di Kampung Abar. Kita tahu bersama bahwa di 139 kampung dan 5 kelurahan yang ada di Kabupaten Jayapura, Kampung Abar merupakan satu-satunya bahan baku dan pembuatan gerabah. Dari hasil-hasil kerajinan gerabah ini, Kampung Abar terkenal di Papua dan di seluruh Indonesia ini. Dan melalui gerabah ini Kampung Abar juga ditetapkan sebagai kampung pariwisata di Kabupaten Jayapura. 2 di danau, Kampung Asei dengan ukiran di atas kulit kayu. Kami dalam perjalanan menuju Bukit Hulu Tiau. Hulu Tiau ini merupakan bagian administratif dari Kampung Abar. Perjalanan dari Kampung Abar sendiri kurang lebih 30 menit jalan kaki. Sensasi hutan sagu, guys. Hulu Tiau menelusuri hutan, guys. Ini teman-teman dari aksi Balai Arkeologi Provinsi Papua dan peneliti dari Universitas Cendrawasih Jayapura. Bersama Kepala Balai Arkeologi Papua. Hai guys, bukit nih. Sensasi perjalanan menuju Bukit Hulu Tiau. Bukit Hulu Tiau. Bang Jun, setelah menempuh kurang lebih 30 menit perjalanan dari Kampung Abar, maka kami sudah sampai di Bukit Hulu Tiau. Ini bersama kami Pak Hari Suroto. Di belakang kami ini ada meja batu
konon ini adalah bagian dari megalitikum yang ada di Sentani. Bisa dijelaskan Pak Hari? Jadi seperti kita perhatikan, ini adalah peninggalan megalitik, yaitu papan batu yang lokasinya sendiri berada di bukit paling atas. Dan seperti diketahui bahwa konsep masa prasejarah atau praaksara itu bahwa tempat tinggi adalah tempat suci, tempat tinggal atau tempat bersemayamnya nenek moyang. Dan uniknya ini di puncak bukit tidak ditemukan tinggalan yang lain, hanya batu-batu besar begini. Kemudian gerabahnya ada di lereng-lereng sebelah sana. Jadi kemungkinan mereka dulu melakukan ritual di sini, kemudian pemukiman di bawah yang ditemukan banyak gerabahnya. Dan kalau diperhatikan ini istilahnya secara konteks Danau Sentani satu zaman dengan situs megalitik Utari. Jadi bagian dari tren budaya pada masa itu. Dan ini termasuk data yang baru untuk di kawasan Danau Sentani bagian tengah. Kalau Utari kan Danau Sentani bagian barat. Baik, ini kita bisa saksikan sama-sama. Batu-batunya ada di belakang saya. Come guys, di atas Baik, kita lanjutkan lagi ke tempat di mana ditemukan gerabah. Sahabat Bang Jun, di bagian lain di tempat ini masih di atas bukit Hulu Tiao, ini ditemukan pecahan gerabah. Pecahan gerabah ini diyakini merupakan peninggalan nenek moyang orang Sentani. Mas Hari, bisa dijelaskan tentang penemuan gerabah di Hulu Tiao ini? Jadi Bukit Hulu Tiao ini adalah situs hunian prasejarah, dan bukit ini berorientasi dari timur ke arah timur barat, dan gerabah-gerabah ini ditemukan di bagian lereng yang agak ke bawah, kemudian bagian bukit yang permukaannya datar. Dan untuk bagian paling tinggi yang di paling ujung tadi itu merupakan tinggalan megalitik. Jadi mereka melakukan ritual di sana, kemudian kemungkinan yang gerabah-gerabah ini adalah selesai melakukan ritual, mungkin mereka melakukan makan bersama, kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing. Ataupun kita juga masih berusaha mencari jejak huniannya. Kalau misalkan nanti ketemu, mungkin mereka juga tinggal di lereng di bukit, permukaan bukit ini. Oke, baik guys. Ini bisa kita saksikan sama-sama guys. Kemudian ini penggalian ekskavasi hari pertama dari tim Balai Arkeologi Papua. Di bagian lain bukit ini, di Bukit Hulu Tiao, ternyata ditemukan menhir yang diyakini sebagai peninggalan orang Sentani Tengah. Ini ada kaitannya dengan penemuan batu besar di situs megalitik Bukit Utari yang ada di Sentani Barat. Ya, ini pertama kalinya Asosiasi Guru Sejarah Papua datang ke tempat ini, dan ini adalah bagian daripada budaya megalitikum sejaman dengan Bukit Utari ya. Ini pertama kali, ayo teman-teman guru sejarah Papua dan juga teman-teman guru sejarah se-Indonesia sekali-sekali ke Papua, dan teman-teman guru sejarah se-Papua dan sekitarnya, ayo kita budayakan untuk melihat, berkunjung ke tempat-tempat wilayah pekerjaan kita, yaitu sejarah ya, sehingga kita nanti tidak buta terhadap kebudayaan lokal, sejarah lokal kita yang sekarang ini lagi semarak untuk diangkat gitu ya. Mengenalkan budaya lokal kepada siswa-siswi peserta didik kita di sekolah gitu ya. Ayo teman-teman, jangan lupa datang ke sini, khususnya Asosiasi Guru Sejarah Papua, dimanapun Anda mengajar, di sekolah manapun. Bravo. Jadi menhir ini
berada di Bukit Hulu Tiau di Sentani Tengah. Kalau dari Kampung Abar kurang lebih 30 menit perjalanan kemari. Kita istilahnya menggali per sepit namanya. Satu sepit itu bebas, kita tentukan bebas 5 cm ke 10 cm bebas. Yang penting dicatat saja. Karena biasanya menentukan sepit itu tergantung jumlah temuan. Kalau padat sekali temuannya bisa 5 cm sekali turun. Kalau jarang-jarang ya maksimal 10 cm. Sahabat Bang Jun, sahabat aksi, jadi ini adalah tempat galian yang kelima yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Provinsi Papua. Ini Bapak Kepala Balar langsung ini menggali di galian kelima. Ekskavasi hari yang ke-23. Ini penggalian yang kelima di hari ke-23. Ini dilakukan oleh peneliti dari Balai Arkeologi Papua dan juga peneliti dari Universitas Cendrawasih Jayapura. Ini tahap kedua apa ya? Ini tahap keduanya. Dari Kopat ke sini ya, penyaringan di sini. Jadi setelah penggalian di sana, Kita saring kemudian lagi. saring di sini. Jadi dari semenjak kemarin kami temukan tulang, gigi, dan gerabah. Jadi sudah ditemukan tulang, gigi dan gerabah. Itu nanti yang akan diteliti ya. Iya. Artinya umurnya sudah berapa lama? Nanti akan didating itu. Dating itu kita akan mengetahui apa umur daripada benda itu sendiri. Dating atau C14. Ya. Jadi ini sahabat Bang Jun, setelah tanah diambil dari lokasi sana oleh termasuk Kepala Balai Arkeologi langsung turun tangan, nah, kemudian diayak di sini. Ini tahap keduanya. Ibu Tina, dari penggalian kelima, bagian-bagian apa saja yang sudah ditemukan? Oh iya, Bapak. Baik, dari penggalian hari ini di speed 2 kita temukan adanya gerabah, arang, sama tulang, sama batu apa ya? Batu korsa. Batu korsa ya. Demikian Pak. Ini masih ada penggalian terus karena ini masih di speed 2 masih kita gali lagi. Nanti setelah dari sini baru diteliti untuk mengetahui berapa umurnya ya. Iya, nanti kelanjutan selesai dari hasil penelitian ini pasti ada kelanjutan untuk apa? Terus dating ini semua arang. Bisa lihat contoh yang sudah ditemukan tadi. Nah, ini salah satunya itu ini arang. Arang. Nah, ini batu korsa. Nah, ini tulang. Ini tulang. Ini tulang ya. Iya, kita gunakan ini supaya Iya. jangan kontaminasi dengan tangan kita, tak? Karena kita akan melakukan apa dating karbon, jadi tidak boleh disentuh oleh tangan. Terus tadi gerabahnya sudah dicuci sebelah sana, Pak. Gerabahnya sebelah sini. Jadi ini yang ditemukan guys di kotak ekskavasi yang kelima. Jadi ada gerabah, terus ada karang, arang ya, arang, maaf, arang Ini dan batu korsa. batu korsa. Ini tulang. Ini tulang. Oke.
penggalian? Oh iya, ini kita sudah penggalian kelima ya, kotak kelima. Kalau ini kita gali satu setengah ya, 1,5. 1x2. 1x2. 1x2 meter. Jadi sudah kurang lebih 3 minggu ya, 3 minggu kita di sini. Kita dilibatkan juga oleh Mas Ari untuk sekaligus belajar ya, dari mahasiswa juga terlibat belajar arkeologi. Jadi menggali peninggalan itu tidak mudah ya. Seperti kalau kita nonton mencari harta karun gitu. Iya, benar. Susah gampang ya. Nih, bahkan guru sejarah pun ini jarang melakukannya, bahkan tidak pernah melakukannya langsung ke lapangan. Jadi Kami ini hanya teori-teori saja nih Pak Yewen. teman-teman mahasiswa juga mengalami Karena ini bidangnya perubahan ya, arkeologi. perubahan dalam arti bisa belajar langsung. Semoga itu bekal menjadi pengetahuan ya. Siapa tahu di daerah mereka ke depan juga bisa mereka kembangkan, ada hal-hal prasejarah yang bisa juga dijaga ya, dilestarikan. Demikian. Oke. Ini Bapak Kabalar ini serius benar nih. Karena Pak Made lagi berpikir bagaimana caranya menggali hatimu gitu katanya. Sambil menggali tanah. Maksud pencatatan ini Mas Ari. Jadi pencatatan ini adalah untuk merekam lapisan tanah yang digali, dan kita perhati yang dicatat adalah seberapa senti digali, kemudian warna tanahnya, kemudian kondisi tanahnya, apakah kering, lembab atau basah, kemudian teksturnya, kemudian saat digali itu cukup sulit atau mudah, kemudian apakah terdapat akar rumput, akar pohon, atau terdapat batu-batu, misalkan batu letaknya di mana. Kemudian kalau menggali kita menemukan gigi manusia, kita harus gambarkan itu posisinya di mana, kedalamannya di mana, keletakannya di kotak sebelah mana. Kalau nemu tulang manusia juga sama, kita harus petakan di dalam, gambarkan di dalam kotak itu posisinya. Itu gunanya adalah nanti ketika kita menganalisis, kita bisa membaca ulang, maksudnya posisinya itu berada di berapa senti dari permukaan tanah. Itu untuk untuk ini kan ketika kita kembali dari lapangan itu kan salah satunya kadang kita lupa, kalau dengan begitu kan akan terdokumentasi dengan baik. Iya. Pencatatannya. Baik, terima kasih Mas Ari. Bukti ya, bukti. Sahabat Bang Jun, ternyata di Bukit Hulu Tiau ini juga ditemukan gerabah bermotif. Pak Hari sebagai peneliti dari Balai Arkeologi, apakah ini ada kaitannya dengan gerabah yang saat ini dibuat oleh orang-orang di Kampung Abar? Jadi pengetahuan tentang pembuatan gerabah sekarang kita masih jumpai di masyarakat Kampung Abar, dan yang gerabah yang kita temukan ini berasal dari situs arkeologi, dan setelah kita amati berbeda. Kalau dari situs itu ukurannya lebih tipis, dindingnya lebih tipis, kemudian tingkat pembakarannya lebih bagus, dia merah merata, terus bentuknya juga kalau dari situs ada pegangannya, jadi kalau ini bisa untuk pegang untuk naruh ke tunggu. Sedangkan untuk di Abar sekarang bentuk seperti ini sudah tidak ada. Dan kemudian untuk beberapa motif juga yang ada di situs tidak dijumpai di Kampung Abar, dan itu sangat menarik sekali untuk motif-motif yang ada di situs ini dihidupkan kembali ke gerabah masa kini untuk memperkaya motif yang sekarang mereka buat. Kira-kira ada gerabah yang ditemukan di bukit ini, kira-kira ada keberlanjutan di yang sekarang menjadi kerajinan orang-orang di Abar, Pak Ari? Yang keberlanjutan terutama gerabah yang tebal, dindingnya tebal, itu masih kita jumpai saat ini. Biasa digunakan untuk dalam pembuatan papeda, dalam mengolah papeda, itu dinding tebal, atau
untuk menyimpan tepung sagu itu mereka masih buat. Tetapi kalau yang gerabah yang tipis-tipis begini sudah tidak dibuat lagi. Dan rupanya di masyarakat pengrajin gerabah sekarang menyesuaikan selera pasar. Jadi ketika lagi ngetren, misalkan lagi terkait dengan, mereka menyesuaikan seperti untuk tempat pinang atau apa, padahal kalau di situs arkeologi tidak ditemukan. Dan sebenarnya ini bisa, yang pengetahuan masa lalu bisa dipelajari untuk terutama kualitas gerabahnya ya, mungkin itu bisa dipelajari, mungkin dari sisi pembakarannya, agar gerabah masa kini itu jangan sampai kalah dengan gerabah masa lalu. Baik, jadi ini sahabat Bang Jun, ini luar biasa penemuan di Bukit Hulu Tiau yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Papua dan peneliti dari Universitas Cendrawasih. Di Makassar, saya udah ekskavasi. 25 atau 30. Oh ya nih ya, bisa kamar ini. Ada exitnya. Ditemukan gerabah di speed ketiga di kedalaman 30 cm. tolong kasih bapak ininya. Bisa. Maksudnya kan dititik saja tuh, diukur X, Y-nya. Ini. Y-nya dari atas. Dari utara ke itu X, Y-nya itu dari atas ke sini. Sini. Oh, ambil kayu sedikit. Ada kayu. Nah, ambil kayu. Ada kayu. Ya, Pak, Ininya ini aja. Oh, ini sudah. Dan ini. Kaminya. Ini ada ini. Tuh. Dari ini. Yang mana ini kata ini? Ya sama aja, sama. Ya itu sudah. Yang ini. Kalau yang di bawah dia 11. Perjalanan pulang dari situs Hulu Tiau. Kita akan kembali ke Dermaga Yahim di Sentani.